Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidia Maskuro. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil review saya mengenai perkembangan dari telekomunikasi dan bagaimana saya mereviewnya dalam keterkaitannya secara filosofi. Kemudian untuk judul dari presentasi saya sore hari ini yaitu The Philosophical Review of Telecommunication Engineering Development. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, ini adalah outline. Jadi isi dari presentasi saya yang pertama adalah menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan menurut beberapa sumber yang saya review. Kemudian yang kedua adalah bagaimana point of view dari Thomas S. Kuhn mengenai ilmu pengetahuan. Kemudian saya menyampaikan mengenai kesimpulan. Oke, kita masuk ke yang bagian yang pertama, yaitu adalah sejarah dari telekomunikasi dan perkembangannya menurut berbagai literatur ya. Yang pertama adalah bagaimana kita sejarah dari telekomunikasi sendiri. Kalau kita bisa artikan, telekomunikasi itu adalah sebuah cara atau mekanisme yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi dengan jarak yang jauh. Nah, bagaimana dari sejarah perkembangannya sendiri bisa dilihat ya di sini. Saya mengambil dari beberapa bagian penting saja. Yang pertama adalah misalkan kita lihat pada Perang Dunia I, yaitu bagaimana orang berkomunikasi menggunakan asap, menggunakan drum, kemudian menggunakan burung dara misalkan gitu ya. Kemudian pada tahun 1837 ini dikenalkan telegraf elektronik pertama. Kemudian pada tahun 1857 sampai 1858 ini dikenalkan transatlantic telegraph. Kemudian pada 1870 ini diperkenalkan dari perkembangan teknologi dari telepon elektronik. Nah, ini juga didasarkan pada perkembangan telegraf tadi ya. Kemudian pada tahun 1878 sampai 1879 ini dikenalkannya komersial telepon pertama kali. Kemudian kita masuk ke definisi dari telekomunikasi secara engineering. Oke, definisi dari telekomunikasi secara engineering adalah sebuah proses kita mengirimkan informasi yang tipenya itu berbagai macam ya, bisa berupa data, teks, video, gambar dan lain sebagainya, mungkin suara dan lain-lain ya, melalui sebuah suatu media tertentu. Itu bisa berupa kabel koaksial, bisa berupa radio atau gelombang elektromagnetik, bisa berupa kabel optik, kemudian misalkan melalui space ya, atau ruang angkasa, melalui satelit, dan juga kalau misalkan kita sedang menikmati sekarang, mungkin yang punya handphone adalah sistem komunikasi menggunakan seluler begitu ya. Kemudian telekomunikasi ini berkembang dengan pesat karena adanya kebutuhan dari sisi customer sendiri, sehingga muncul istilah baru yang disebut service engineering, telecommunication service engineering. Nah, bagaimana operator atau penyedia layanan dari telekomunikasi ini berlomba-lomba untuk menyediakan layanan secara cepat gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya, slide ini menceritakan mengenai bagaimana perkembangan telekomunikasi berpengaruh pada sektor kesehatan. Di sini muncul istilah yang baru yang disebut sebagai telemedicine. Nah, telemedicine ini diartikan pada suatu kondisi apabila seorang pasien ingin berkonsultasi dengan dokter tanpa harus bertemu secara fisik. Ini bisa terjadi karena dari perkembangan dan tersedianya layanan telekomunikasi tadi. Nah, untuk sejarahnya sendiri kita bisa lihat di sini ya, mulai pada tahun 1980 ini mulai berkembang. Ditemukannya adalah atau perkembangan dari kamera video, kemudian yang digunakan sebagai imaging dari telemedicine sendiri. Nah, ini digunakan pada radiologi dan juga patologi. Nah, pertama kali diuji cobakan di Norwegia. Kemudian pada tahun 1990 ini adalah perkembangan ISDN kaitannya dengan telemedicine sendiri. Ini digunakan di kardiologi, neurologi, psikiatri, gerontologi, radiologi dan patologi.
Kemudian pada tahun 1994 ini adalah perkembangan dari telemedicine network atau jaringan telemedicine ya. Ini berkembang di beberapa tempat ya. Yang pertama ada sebagai contoh ada di Texas, ada di Nebraska dan lain-lain ya. Kemudian ada di Eastern Montana dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan bagaimana perkembangan dari telekomunikasi ini juga berpengaruh pada urban life. Nah, di sini kita muncul istilah baru yang disebut telematik. Nah, telematik itu didefinisikan sebagai suatu kondisi ya pada saat telekomunikasi ini berubah menjadi digital. Oke, mungkin penjelasan singkatnya bahwa sumber informasi atau informasi yang akan dikirimkan melalui media komunikasi tadi itu berasal dari gelombang-gelombang atau informasi yang berasal dari alam gitu ya, atau yang disebut juga analog. Kemudian dalam prosesnya kita menggunakan tools ya atau perangkat dengan mengubahnya dulu menjadi digital, misalkan melalui komputer digital atau media-media lain ya, sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, perkembangan ini misalkan kaitan antara telekomunikasi digital ini dan kaitannya dengan berbagai macam sektor ya, baik itu di perumahan, institusi, kemudian tempat kerja, mesin dan infrastruktur. Nah, inilah yang disebut sebagai telematik. Begitu. Kemudian di sini kita lihat perkembangan telekomunikasi berpengaruh kepada pertumbuhan dari digital city yang ada di Brasil. Nah, Brasil di sini mengadopsi yang disebut sebagai open access dari Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, untuk infrastruktur atau topologinya sendiri bisa kita lihat ya, di sini ada jaringan backbone atau jaringan utama yang berbasis fiber optik sebagai jaringan utama yang menghubungkan beberapa sektor di sini ya. Yang misalkan dihubungkan dengan sentra telepon, kemudian rumah sakit, kemudian universitas atau public school, kemudian dihubungkan dengan perumahan, bisnis, industri, kemudian misalkan dihubungkan dengan entertainment, contohnya misalkan televisi atau layanan lainnya seperti Netflix dan lain-lain. Kemudian layanan publik seperti misalkan ada e-government dan lain-lain ya, yang sifatnya bersifat bisa diakses secara tidak langsung atau non fisik ya, melalui jaringan telekomunikasi. Misalkan kemudian consulting sebagai contoh tadi pada telemedicine ya, dan lain-lain. Kemudian ini adalah public database ya, tempat penyimpanan yang letaknya ada di cloud misalkan, sebagai contoh seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari mengenai point of view dari Thomas S. Kuhn mengenai ilmu pengetahuan. Ini secara singkat dari proses dari ilmu pengetahuan sendiri oleh Thomas Kuhn ini dibuat ke dalam bisa dijelaskan menjadi dalam diagram berikut ya. Misalkan pertama adalah pada saat kondisi tidak ada paradigma. Nah, ini kondisi ini bisa muncul atau situasi ini bisa muncul pada saat mengikuti sebuah pertemuan atau sekolah, kemudian berdiskusi, dan kemudian tidak adanya ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan adanya paradigma baru. Kemudian saintis mungkin mulai menggali normal science, teori-teori dari normal science untuk menjelaskan dari paradigma baru tersebut. Kemudian menyusunnya ke dalam hipotesa-hipotesa, kemudian membuat puzzle-puzzle untuk menyelesaikan dari penelitian atau persoalan yang ditemukan dari penelitian. Kemudian berikutnya muncul anomali atau ketidaknormalan yang membutuhkan penjelasan bagaimana terjadinya atau proses terjadinya. Nah, sehingga kemudian muncul krisis ya, ada insecurity, kemudian kehilangan paradigma, kemudian kebutuhan akan teori baru, dan sehingga memunculkan kebutuhan atau
kebutuhan terhadap suatu paradigma baru. Nah, apabila problem ini sudah diselesaikan dan ada teori yang bisa menjelaskan sebuah paradigma, maka akan muncullah sebuah revolusi. Nah, revolusi ini mungkin akan menggantikan paradigma lama atau hanya menjadi pergeseran atau perubahan paradigma dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Nah, tentunya pada saat proses dimulai dari paradigma sampai revolusi ini tentunya tidak selalu mulus ya, sampai ditemukannya sebuah revolusi dari sebuah teori. Nah, sebagai contoh misalkan pada saat terjadi anomali tidak ditemukan sebuah paradigma yang menjelaskan sebuah fenomena tertentu, maka akan digali atau kembali lagi ke normal sainsnya seperti apa. Nah, contoh lagi yang kedua, misalkan pada saat terjadi krisis ini tidak ditemukan juga teori-teori yang bisa menjelaskan sebuah paradigma, maka akan kembali prosesnya ya kepada normal science. Nah, kemudian dan seterusnya, apabila revolusi ini bisa dijelaskan secara normal science, tentu akan diterima. Namun apabila tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan normal science, tentu ini juga akan kembali dan perlu digali lagi normal science-nya seperti apa. Oke, yang berikutnya saya masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan berkaitan dengan telekomunikasi sendiri, jadi perkembangan dari internet ini karena tersedianya dari infrastruktur telekomunikasi di berbagai sektor dan kebutuhan layanan dari customer ini yang menjadi dasar ya perkembangan telekomunikasi hingga saat ini. Nah, sejarahnya tadi sudah saya jelaskan berdasarkan peradaban manusia, misalkan mulai dari drum, kemudian asap, kemudian ada burung dara, kemudian berkembang menjadi semapur, berkembang lagi menjadi telegraf, kemudian sampai ditemukannya telepon. Kemudian yang kedua, melihat dari opini yang disampaikan oleh Thomas Kuhn bahwa sebuah paradigma atau suatu ilmu pengetahuan itu tidak sepenuhnya bersifat subjektif, objektif maksud saya. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa subjektivitas dan juga dipengaruhi oleh sejarah dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dari perkembangan dari telekomunikasi sendiri. Beberapa operator telekomunikasi yang sekarang bertahan itu didasarkan pada kebutuhan dari customer terhadap layanan dari telekomunikasi atau layanan dari ketersediaan dari layanan internet dengan telekomunikasi sebagai infrastrukturnya seperti itu ya. Sebagai contoh misalkan layanan 4G LTE, kemudian perkembangan dari IoT dan lain-lain sebagainya. Kemudian terakhir di sini bahwa mungkin saya mengkritisi dari artikel yang saya buat. Kemudian bagaimana saran untuk pengembangan berikutnya adalah artikel yang saya buat masih belum spesifik. Kemudian akan lebih bagus lagi mungkin mengambil salah satu sektor dan kaitannya dengan perkembangan telekomunikasi sehingga kita bisa menggali lebih dalam paradigma baru, kemudian pergeseran paradigma yang terjadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Thomas S. Kuhn. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi sore hari ini. Berikut ini beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Kemudian saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.